Salam Pancasila, bertemu dengan Silapedia. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 terhadap pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tentang Pancasila. Nah, kenapa kita perlu menjawab pertanyaan ini? Ya, karena di kalangan masyarakat kita masih terdapat pemahaman yang membedakan ketiga rumusan Pancasila secara diametral. Ya. Ketiga rumusan itu adalah rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni, rumusan Pancasila pada 22 Juni, dan rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, padahal ketiga rumusan ini tidak berbeda secara diametral, melainkan sebagai suatu kesatuan proses dari perumusan dasar negara yang mengandaikan dan menyempurnakan. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya tanpa pidato 1 Juni Soekarno tidak akan ada rapat Panitia 9 pada 22 Juni, dan tanpa Piagam Jakarta pada 22 Juni juga tidak akan ada rumusan Pancasila yang resmi. Tetapi juga tanpa rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni dan kemudian pengesahan pada tanggal 18 Agustus, maka gagasan Pancasila Soekarno pada 1 Juni tidak akan menjadi dasar negara. Kenapa? Karena untuk menjadi dasar negara, gagasan Pancasila pada 1 Juni harus melalui proses review dan finalisasi serta menjadi kesepakatan dari para pendiri bangsa. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang dilakukan Panitia 9 terhadap pidato Soekarno? Kenapa pertanyaan ini penting ya? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena memang tugas dari Panitia 9 ya, yang melakukan rapat pada 22 Juni adalah merumuskan ulang Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Nah, ini siapa yang menyatakan ini? Ya, yang menyatakan ini adalah Bung Hatta ya, dan juga Panitia 5 ya. Panitia 5 ini 3 antaranya mantan anggota Panitia 9, yakni Bung Hatta sendiri, lalu Ahmad Subarjo dan A.A. Maramis. Nah, Bung Hatta dan Panitia 5 ini memberikan kesaksian bahwa setelah Soekarno berpidato pada 1 Juni, maka BPUPK Ketok Palu memutuskan pertama, ya kan, pidato Bung Karno dan Pancasilanya itu diputuskan sebagai bahan utama sebagai perumusan dasar negara. Jadi belum diputuskan sebagai dasar negara, tetapi diputuskan sebagai bahan utama perumusan dasar negara. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, Ketok Palu diputuskan bahwa Pancasila adalah nama dari dasar negara kita. Lalu yang ketiga, Ketok Palu diputuskan bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni menjadi bahan bagi perumusan dasar negara. Nah, jadi artinya Panitia 9 merumuskan ulang Pancasila ya, yang awalnya diusulkan pada 1 Juni menjadi dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, Panitia 9 lalu melakukan rapat ya di tanggal 22 Juni malam hari tanggal 8 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya kan, dan melakukan review ya terhadap pidato Soekarno itu kan gitu ya. Nah, Panitia 9 ini siapa? Ya, seperti kita tahu ketuanya adalah Soekarno, lalu kemudian 4 tokoh mewakili kelompok kebangsaan, yakni Bung Hatta, Mr. Yahmin, ya, lalu Ahmad Subarjo dan A.A. Maramis, serta 4 tokoh lainnya mewakili kelompok Islam, yakni Kiai Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan Kahar Muzakir. Ya. Nah, Panitia 9 lalu melakukan review ya terhadap pidato Soekarno, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Panitia 9 terhadap pidato tersebut. Nah, pertama yang dilakukan oleh Panitia 9 adalah tidak mengubah tema dari 5 sila yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni. Sehingga kemudian tema atau secara tematik ya, tema dari 5 sila yang ada di dalam Piagam Jakarta itu adalah
tema dari 5 sila yang sejak awal diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Apa itu? Kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Nah, inilah yang pada awalnya diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni dan tidak diubah oleh Panitia 9. Nah, siapa yang menyampaikan ini? Ya, yang menyampaikan ini adalah Ki Hajar Dewantoro, ya, yang merupakan anggota BPUPK dan PPKI. Ya, meskipun beliau bukan anggota Panitia 9, tapi beliau adalah anggota BPUPK dan PPKI yang memberikan kesaksian pada tahun 1950, ya, bahwa isi dari Pancasila, ya, itu diterima secara ikhlas oleh para pendiri bangsa. Nah, isi dari Pancasila itu adalah 5 sila yang tema-temanya tidak berubah antara 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Nah, ini yang merupakan persamaan, ya, persamaan antara rumusan Pancasila 1 Juni dan rumusan Pancasila 22 Juni dan nanti juga 18 Agustus. Nah, ini yang pertama yang dilakukan oleh Panitia 9, tidak mengubah tema dari 5 sila Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Nah, lalu yang kedua yang dilakukan oleh Panitia 9 adalah mengubah sistematika dari Pancasila. Ya kan, kalau pada 1 Juni Soekarno mengusulkan kebangsaan sebagai sila pertama, pada 22 Juni diubah menjadi sila ketiga, gitu kan ya. Lalu yang kedua, peri kemanusiaan tetap menjadi sila kedua, ya, 1 Juni dan 22 Juni sama. Lalu yang ketiga, demokrasi awalnya menjadi sila ketiga di 1 Juni, lalu menjadi sila keempat pada 22 Juni. Kemudian kesejahteraan sosial atau keadilan sosial awalnya menjadi sila keempat pada 1 Juni, lalu menjadi sila kelima pada 22 Juni. Dan ketuhanan yang awalnya menjadi sila kelima pada 1 Juni, lalu menjadi sila pertama pada 22 Juni. Nah, ini yang dilakukan oleh Panitia 9, yakni mengubah sistematika tanpa mengubah tema dari 5 sila Pancasila. Nah, yang ketiga, lalu kemudian yang dilakukan oleh Panitia 9 adalah meredaksikan, ya, gagasan-gagasan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni menjadi redaksi kalimat yang pendek dalam rangka legal drafting. Ya, legal drafting itu artinya perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka kemudian gagasan Soekarno tentang kebangsaan Indonesia diredaksikan dengan kalimat Persatuan Indonesia. Gagasan Soekarno tentang peri kemanusiaan dalam hubungan antar negara atau internasionalisme diredaksikan oleh Panitia 9 menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gagasan Soekarno tentang kerakyatan, ya, yang dilakukan melalui perwakilan dan permusyawaratan diredaksikan menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan gagasan Soekarno tentang social rechtvaardigheid atau kesejahteraan sosial diredaksikan menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang dilakukan oleh Panitia 9 dalam langkah yang ketiga. Lalu yang keempat, akhirnya kemudian yang paling penting adalah mengubah bukan tema tetapi konsep dari sila ketuhanan, gitu ya. Pada awalnya Soekarno mengusulkan konsep ketuhanan yang Maha Esa yang sama dengan rumusan Pancasila resmi yang mewakili seluruh prinsip ketuhanan dari semua agama di Indonesia, lalu diubah konsepnya, ya, menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, jadi satu-satunya perubahan secara konseptual, ya, bukan tematik, terjadi pada sila ketuhanan, dari ketuhanan yang Maha Esa yang bersifat pluralis, ya, menjadi ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam yang bersifat islamis. Nah, ini memang suatu kompromi dari kelompok Islam, ya. Jadi kelompok Islam tidak akan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, ya, menerima Pancasila, tetapi Pancasilanya diislamkan pada ranah sila ketuhanan, gitu. Nah, ini kan yang kemudian lalu dilaporkan oleh Bung Karno di sidang kedua BPUPK, ya, sebagai kompromi, lalu kemudian direvisi, ya, oleh Bung Hatta dan 4 tokoh Islam, ya, yakni
Ki Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodemejo, dan Tengku Muhammad Hasan pada tanggal 18 Agustus 1945 pagi hari menjelang sidang PPKI, ya, beliau menghapus 7 kata, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kembali kepada gagasan awal Soekarno tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kemudian secara tematik rumusan Pancasila yang resmi pada tanggal 18 Agustus itu kembali gitu ya kepada gagasan awal Soekarno pada tanggal 1 Juni. Kenapa? Karena sila ketuhanannya, ya, yang merupakan satu-satunya sila yang secara konseptual berbeda dengan 1 Juni itu dikembalikan ke gagasan awal pada 1 Juni, yakni ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini terjadi kenapa? Ya karena memang selain Bung Karno menjadi tokoh yang mengusulkan Pancasila pada 1 Juni, beliau juga merupakan ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta dan ketua PPKI yang mengesahkan rumusan final Pancasila. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya membatasi peran Soekarno di 1 Juni, tetapi juga kita harus melihat peran beliau yang sangat vital, yang sangat sentral di dalam 22 Juni dan 18 Agustus, juga di dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai 17 Juli, di mana Soekarno adalah ketua Panitia 9 yang justru memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai kompromi kebangsaan antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, rumusan Pancasila di dalam Piagam Jakarta, ya, secara tematik sama dengan rumusan Pancasila pada 1 Juni gitu ya. Nah, tetapi berbeda pada level sistematika dan pada ranah konsep ketuhanannya. Nah, sedangkan rumusan Pancasila resmi pada 18 Agustus secara tematik, ya, artinya tema dari sila-sila Pancasilanya sama dengan rumusan Pancasila pada 1 Juni, berbeda pada level sistematikanya saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan Silapedia. Salam Pancasila.